Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali daripada materi usul fikih kelas 10 agama, yaitu lanjutan materinya adalah materi di bab 3 dengan tema mazhab dalam fikih dan usul fikih. Ya, ini adalah materi di bab 3 mazhab dalam fikih dan usul fikih untuk kelas 10 agama. Langsung saja, pengertian mazhab. Kata mazhab dalam ilmu sharaf berbentuk sigat, masdar, mim, dan isim zaman atau makan, dari kata zahaba yang berarti pergi. Kata mazhab juga memiliki arti pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, faham, dan aliran. Secara istilah, pengertian mazhab meliputi dua hal, yaitu pertama, mazhab diartikan sebagai metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Biasa disebut dengan juga mazhab manhaji. Tapi nanti ada pengertian mazhab manhaji itu apa. Yang kedua, mazhab diartikan sebagai pendapat atau fatwa seorang imam mujtahid terkait hukum suatu peristiwa berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ini juga biasa disebut dengan mazhab qauli. Nah, sekarang apa itu pengertian mazhab manhaji dan pengertian daripada mazhab qauli. Bermazhab secara manhaji artinya kita mengikuti metode atau cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh imam mazhab. Karena itu dapat dikatakan bermazhab dalam usul fikih. Sedangkan bermazhab secara qauli berarti kita mengikuti pendapat atau produk hukum yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab atau disebut juga bermazhab dalam fikih. Misalnya kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. B. Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab. Secara garis besar, timbulnya perbedaan mazhab dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama. Yang pertama, perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam yang disebut masadir al-tasri' al-islami. Yang kedua, perbedaan dalam cara pandang dalam memahami nas hukum. Dan yang ketiga adalah perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Oke, kita pretelin satu-satu ya. 1. Perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam. Ya, masadir at-tasri' al-islami. Ya, perbedaan pendapat imam mazhab dalam hal ini terkait dengan 4 hal, yaitu periwayatan dan penerapan hadis. Nah, ini yang bisa menjadikan kenapa timbulnya perbedaan mazhab. Yang kedua, fathah sahabat. Yang ketiga, ijma', dan yang keempat adalah qiyas. 2. Perbedaan cara pandang dalam memahami nas hukum. Di dalam memahami nas hukum ada 2 kelompok nih yang beberapa minggu lalu kita udah bahas tuh di bab 2. Yang memiliki pendapat yang berbeda, yaitu ada ahlul hadis, ya, ada ahlul ra'yu. Ya, kita tahu kan ahlul hadis adanya di Hijaz. Ya, ahlul ra'yu adanya di Baghdad waktu itu ya. Kelompok pertama atau ahlu hadis membatasi makna nas syariat hanya pada yang tersurat dalam nas saja. Sedangkan kelompok kedua yakni ahlu ra'yu tidak membatasi makna nas hukum pada suatu tersurat saja, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami logika atau akal. Yang ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Berkaitan dengan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan ini, di kalangan para mujtahid terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yaitu terkait dengan lafaz-lafaz mustarak, amr dan nahi, lafaz mutlak dan muqayyad, mafhum mukhalafah, atau lafaz-lafaz hakiki dan majazi dan istisnai. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang nanti kalian bakal dapatin di usul fikih kelas 11. Lanjutan daripada usul fikih kelas 10. Lanjut aja ya.
C. Mazhab dalam fikih. Dalam perkembangannya yang bertahan dan tetap ada karena banyak pengikutnya itu ada 4 mazhab yang sama-sama kita sudah tahu ya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui sebagai berikut. Yang pertama ada mazhab Imam Hanafi, lalu ada mazhab Imam Maliki, lalu ada mazhab Imam Syafi'i, lalu ada mazhab Imam Hambali. Yang kita tahu di Indonesia penganut terbesar adalah daripada penganut mazhab Imam Syafi'i. Yang D, mazhab dalam usul fikih. Sebagaimana sudah kalian pelajari dalam bab sebelumnya, ya di bab kedua tentang perkembangan sejarah usul fikih, terdapat 2 aliran pemikiran atau mazhab usul fikih yang mengemuka pada saat itu atau lebih dikenal dengan istilah madrasah usul fikih. Sebagai mazhab atau aliran, keduanya memiliki sisi kecenderungan sendiri-sendiri yang akhirnya membentuk tipologi dan karakter dalam masing-masing madrasah atau mazhab usul fikih. Yang pertama ada madrasah as-Syafi'iyah atau yang disebut juga sebagai aliran mutakallimin. Mazhab usul fikih ini disebut dengan madrasah Syafi'iyah karena para tokohnya banyak yang berasal dari ulama mazhab Syafi'i. Misalnya Al-Imam Al-Juwaini dan Al-Imam Al-Ghazali. Karena ulama yang mengembangkan aliran ini juga banyak yang berasal dari ulama yang dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam. Seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Al-Qadi Abdul Jabbar. Maka mazhab ini disebut juga dengan aliran mutakallimin. Aliran Syafi'iyah ini memfokuskan pembahasannya pada pengembangan ilmu usul fikih secara murni. Dengan ilmu usul fikih yang telah mereka susun ini dijadikan alat untuk menghasilkan hukum-hukum fikih yang baru. Dengan ilmu usul fikih ini juga mereka mengukur kebenaran pendapat-pendapat hukum fikih yang bersifat parsial atau furu'iyah yang telah lebih dulu ada. Yang kedua, madrasah Hanafiyah atau yang disebut fuqaha. Aliran usul fikih ini disebut madrasah Hanafiyah karena mayoritas yang mengembangkan aliran ini adalah ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Hanafi seperti Al-Imam Al-Qarhi, Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, Al-Imam Ad-Dabusi, Al-Imam Al-Baidawi dan Al-Imam Syarqi. Ya, dalam mengembangkan pembahasan usul fikih, bagi aliran ini diarahkan untuk mendukung hasil ijtihad para ulama pendahulu mereka dalam bidang hukum fikih yang bersikap furu'iyah atau parsial. Dan karena itu aliran ini disebut juga dengan Thariqah al-Fuqaha. Berbeda dengan usul fikih madrasah Syafi'iyah yang menjadikan ilmu usul fikih sebagai alat untuk melahirkan hukum-hukum fikih. Maka sebaliknya pada aliran Hanafiyah ini mereka menjadikan hukum-hukum fikih yang telah ada, terutama hukum-hukum fikih hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya sebagai pedoman untuk menyusun kaidah-kaidah usul fikih mereka. Jadi ada bedanya tuh ya. Kalau yang tadi kan ilmu usul fikih yang awal yang dasar di madrasah As-Syafi'iyah. Tapi kalau di madrasah Hanafiyah ini ilmu fikih yang udah dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dikelola lagi jadi ilmu usul fikih. Ini perbedaannya di situ. Yang ketiga, madrasah gabungan. Aliran madrasah gabungan ini adalah aliran usul fikih yang merupakan gabungan dari madrasah Syafi'iyah dan madrasah Hanafiyah. Sistematika yang dikembangkan aliran ini, penulisan usul fikihnya bertujuan untuk membumikan kaidah-kaidah usul fikih ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih yang terjadi di masyarakat. Dalam kitab usul fikih aliran gabungan ini, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Gitu. Nah ini adalah daripada yang ketiga tambahan itu madrasah gabungan. Nah ini adalah 3 ya mazhab daripada mazhab usul fikih. Nah, kita tahu jadi ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanafiyah, dan yang terakhir adalah madrasah gabungan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat belajarnya walaupun masih di dalam kondisi pandemi. Ya, di dalam kondisi pelajaran jarak jauh atau online. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.